Tuner biasanya akan selalu mendorong batas dari apa yang mungkin dilakukan pada bawaan pabrik. Dan seringkali tuner dapat melipat gandakan output mesin, memasang transmisi yang lebih kokoh untuk menahan kekuatan torsi yang luar biasa besar, dan rem yang lebih besar. Namun walaupun banyak perubahan yang dilakukan oleh tuner, tapi pada akhirnya mobil tersebut masih dapat dikenalai sebagai mobil yang sama seperti keluaran dari pabrik, atau tidak merubah fisik secara menyeluruh. Namun apa jadinya jika ada tuner yang memulai dengan mobil yang tidak biasa dan mobil yang dibangun tuner tersebut bisa mengalahkan Ferrari di permainannya sendiri? Mobil apa itu? Itu adalah Celine S7. Jadi pada tahun 80-an, jika seseorang ingin performa mobil yang luar biasa bahkan lebih dari Mustang, seseorang tersebut biasanya akan melakukan tuning. Dan pada saat itu ada sebuah perusahaan tuning kecil dari Southern California yang bernama Celine Autosport. Pemilik perusahaan itu bernama Steve Celine dan juga dia adalah pembalap. Dan dia sangat terkenal serba bisa, bahkan banyak orang yang bilang Steve Celine bisa membuat kuda balap dari keledai. Dari julukannya aja, berarti ini orang benar-benar legend banget ya. Semua kisah ini sebenarnya berawal ketika Steve Celine bertemu dengan beberapa eksekutif Ford di sebuah acara SCCA di awal tahun 80-an. Dan dia meyakinkan kru Ford bahwa dia adalah orang yang tepat untuk membantu mereka mengembangkan program Special Vehicle Operation atau SVO dan membuat Mustang yang sudah hebat menjadi lebih baik. Dan karena dia sudah membalap dengan Mustang pada saat itu dan tentu aja dia sudah sangat berpengalaman dalam cara membawa mobil ke tingkat berikutnya, Ford akhirnya setuju. Kemudian pada tahun 1983, dia akhirnya membentuk Celine Autosport yang kemudian berubah menjadi Celine Inc. Lalu setahun setelah perusahaan tersebut berdiri, tepatnya pada tahun 1984, Celine berhasil membangun Mustang pertamanya dan Mustang ini langsung memulai debutnya sebagai model tahun 85. Dengan kerjasama eksklusif ini selama bertahun-tahun, perusahaan ini berhasil membangun Mustang modifikasi yang luar biasa termasuk S281, S351, SR, dan S302. Dengan keberhasilan yang ada, Celine dengan cepat dan angkuh langsung mengklarifikasi bahwa perusahaannya bukan hanya tuner Mustang, tetapi pada akhirnya menjadi produsen peralatan original lengkap yang menjual kendaraan baru lengkap dengan garansi, kemudian servis, dan peringkat uji tabrak. Perusahaan ini juga menyatakan bahwa di luar Corvette dan Mustang itu sendiri, dia menganggap badge Celine sebagai papan nama mobil sport Amerika yang paling lama bertahan dan masih ada. Kemudian terlepas dari kesuksesan program Mustangnya, impian seumur hidup Celine adalah menciptakan supercar sendiri dan dia menggunakan pelajaran yang didapat selama bertahun-tahun membangun Mustang untuk memulai pengembangan S7. Dengan ambisi dan pengetahuan yang ada, dalam waktu 10 bulan untuk melakukan penelitian dan pengembangan, Steve Celine akhirnya berhasil membuat model praproduksi yang siap digunakan di jalan. Dan mobil ini secara resmi lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 2000 dan baru akan dijual pada tahun 2003. Namun, meskipun penjualan mobil ini baru akan dimulai pada tahun 2003, tapi versi mobil balap S7R-nya tetap akan memasuki lintasan balap dan hebatnya, mobil ini langsung meraih kemenangan yang spektakuler. Yang bikin menariknya lagi adalah, sampai mobil ini memenangkan balap, tidak ada satupun prototipe fisik S7 yang pernah dibuat. Kenapa? Ya karena Celine menggunakan pemrograman CAD untuk bagian besar pengembangan S7 dan hanya membuat model skala untuk pengujian aerodinamis di Universitas Skotlandia. Sangat hebat ya. Dan selain itu, mobil ini sekilas mirip sama McLaren. Kenapa bisa? Ya karena Celine mengambil ide dari para insinyur McLaren dan akhirnya menggunakan platform McLaren F1 sebagai patokan untuk S7. Kemudian untuk tinggi dan panjang S7 juga sudah ditentukan oleh wind tunnel, seperti halnya 50 atau lebih ventilasi dan insang yang tersebar di sekitar mobil. Dengan demikian, mobil ini dapat memiliki downforce yang banyak walaupun tidak memiliki sayap belakang. Selain desain yang terinspirasi dari McLaren F1, terlepas dari hubungan erat Celine dengan Ford, uniknya S7 tidak menggunakan mesin dari Ford. Lalu mobil ini menggunakan mesin apa?
Jadi, blok dan head aluminiumnya merupakan hasil pengecoran Celine sendiri dan mesin VX 7,0 liternya menggunakan crankshaft dan controp dari baja billet, sementara aluminium tempa digunakan untuk piston mesin ini. Selain itu, head cylinder juga sudah dilengkapi dengan porting CNC, dan hal ini tentu aja menyediakan ruang pembakaran dengan rasio kompresi 11,0:1. Kemudian mobil ini juga sudah menggunakan sistem pelumasan bah kering dan water pump yang dipasang di samping, yang tentu aja ini dapat membantu menjaga motor besar ini tetap dingin bahkan dalam kondisi balap. Dan uniknya lagi nih, walaupun mesin ini awalnya merupakan mesin naturally aspirated, namun mesin ini malah dirancang untuk bisa menggabungkan twin turbo sejak awal, yang mana pada akhirnya mobil ini bisa menghasilkan 550 horsepower. Dan faktanya 550 horsepower adalah angka horsepower yang paling besar di Amerika Serikat saat itu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Salim malah merancang mesin naturally aspirated-nya dengan sistem yang siap digunakan dengan twin turbo? Jadi entah kenapa Salim ini benar-benar pengen banget ngalahin Ferrari. Dan benar aja, setelah mobil ini keluar pada tahun 2003, Ferrari pada tahun 2004 langsung meluncurkan Enzo. Jadi hal yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari tersebut akhirnya digunakan, yang mana pada tahun 2005 S7 menjadi S7 TT, yang berarti Celine menambahkan twin turbocharger Garrett GT3582R yang dapat menghasilkan 5,5 PSI. Tapi setelah menggunakan turbocharger muncul sebuah pertanyaan, mengapa S7 TT menggunakan turbo bukannya supercharger? Menurut Celine, dengan 7,0 liter S7, mobil ini telah memiliki banyak torsi dengan sasis yang ringan. Dan Celine tetap menginginkan mobil yang terasa seimbang. Jadi turbo sudah lebih dari cukup untuk mobil ini. Karena kalau menggunakan supercharger, mobil menjadi tidak terkontrol. Dan sebagai penggila kecepatan sejati, Celine juga menawarkan paket competition untuk S7 TT yang hadir dengan salah satu dari dua kekuatan bersama dengan upgrade suspensi lainnya. Mobil competition ini juga dapat memompa tenaga hingga 850 horsepower di bagian bawah. Selain itu, buat penggila kecepatan sejati, S7 TT juga disediakan mesin yang dapat menghasilkan 1000 horsepower. Sampai titik ini, mobil ini adalah mobil terhebat dalam beberapa dekade ke depan bagi Celine. Dan pada tahun 2017, Celine mengumumkan kebangkitan mobil hypercar-nya dalam bentuk S7 Le Mans atau disingkat LM, yang diumumkan bahwa versi baru mobil ini akan menghasilkan tenaga sebesar 1300 horsepower sampai 1500 horsepower. Luar biasa banget ini mobil. Dengan spesifikasi yang ada, sebenarnya seberapa cepat mobil ini? Sebenarnya itu tergantung pada S7 mana yang sedang kita bahas. Karena pada bulan September 2003, sebuah media berhasil menguji S7 naturally aspirated dan mencatatkan mobil ini bisa berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jamnya dalam waktu 3 detik, 0 hingga 160 km per jamnya 7,7 detik, dan melalui seperempat mile dalam 11,4 detik pada 204 km per jam. Dan kecepatan tertinggi mobil ini diperkirakan mencapai 354 km per jam. Sedangkan untuk S7 TT, mobil yang tentu aja lebih bertenaga, situs web Celine mencantumkan waktu 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,9 detik dan seperempat mile tercepat 10,5 detik pada 233 km per jam. Dan kecepatan tertinggi mobil ini mendekati 402 km per jam. Sangat luar biasa kan? Untuk Celine sendiri, ketika baru pertama kali diluncurkan, mobil ini dihargai di harga 300.000 US dollar atau setara dengan 4,7 miliar rupiah dengan rate saat ini. Ini untuk rate harga yang naturally aspirated ya. Cukup mahal sih ya untuk saat itu juga, setara dengan Ferrari dan Lamborghini. Dengan performance dan harga yang ada, sebenarnya seberapa sukses mobil ini di trek balap? Jadi, jika digunakan di trek balap, Celine menggunakan tipe S7R, dan S7R adalah salah satu mobil balap paling sukses pada zamannya, yang mana mobil ini sudah berkompetisi dalam 235 balapan, dan dari jumlah tersebut, mobil ini mencatatkan 154 podium, 129 putaran tercepat, 118 pole, dan 78 kemenangan. Dan mobil-mobil Celine telah memenangkan 10 kejuaraan GT dan mencetak satu kemenangan di kelas bergengsi 24 jam of Le Mans. Dengan hasil yang ada, kita bisa simpulkan itu adalah resume balap yang mengesankan yang memberikan banyak kredibilitas. Ada fakta menarik lainnya. Sebenarnya untuk membuat mobil hebat ini bukan hanya Celine sendiri yang membuat, karena Celine juga melibatkan beberapa perusahaan besar lainnya seperti Aria Group, Brembo, Fraser, Andy Converti, Williams F1, Ray Mallock Limited, Lola Cars International, Universitas Skotlandia, RBT Transmission, dan Teknologi Transmisi Extract. Dengan keterlibatan banyak perusahaan besar tersebut, maka nggak heran kalau mobil ini benar-benar hebat. Dan secara teoritis di atas kertas, mobil ini adalah raja di antara 95% dari pesaingnya selain Bugatti 16.4.
Dan jangan lupakan juga ini adalah mobil yang dibuat oleh tuner. Itulah alasan mengapa S7 tidak begitu banyak di dunia mobilnya dan tidak sebesar Ferrari dan Lamborghini namanya. Jadi bukan S7 adalah mobil yang jelek, melainkan ini bukanlah mobil produksian massal layaknya produsen lainnya. Ditambah juga harga mobil ini sama harganya dengan Ferrari Enzo, yang berarti lebih mahal harganya daripada Carrera GT McLaren XLR. Dengan harga yang lebih mahal tersebut, walaupun memiliki kredibilitas yang luar biasa hebat di dunia motorsport, tapi tetap aja, bagi kebanyakan sultan, mobil ini kurang memiliki prestige dibandingkan dengan Ferrari ataupun McLaren. Dan itulah Celine S7, mobil hebat yang diremehkan. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.